Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Mau berterima kasih kepada Pak Haji atas ilmu-ilmunya yang saya udah jalankan. Ini anak saya udah 4 kali ikut CPNS. Sekarang ikut yang kelima. Alhamdulillah Pak Haji. Alhamdulillah keterima. Cuman waktu mau itunya sama saya dicamahan dulu, terus dilangkahin dulu. Udah gitu pas mau berangkat dikasih ini, coba diginiin ke mukanya, iya. Pas terus celana dalam, terus kaos kaki dibalik-balikin. Terus ketemu WC di sana kan, Sodako WC 4 kali testing. Di Bandung 2 kali, di Cipanas 2 kali, alhamdulillah. Gitu. Sekarang diterima di PNS ya. Oh iya ya udah. Tepuk tangan dong. Ya. Terus ada lagi Pak Haji. Itu yang saya kan dikasih centong ya dulu waktu privat. Ada yang stroke, matanya udah merem, udah nggak bisa buka, pokoknya total sebelah. Sama saya teh di kerok-kerok Pak Haji. Alhamdulillah kan di sininya darahnya udah tinggi banget ya 220. Di sini tuh udah merah. Oh, ini udah ngeras. Keras merah gitu. Di kerok-kerok. Mungkin 5 menit lah matanya buka setengah. Langsung bisa bangun. Gitu. Terus saya juga jatuh di jalan raya, untung nggak ketabrak mobil. Jatuh pas ini keseleo. Pas kan nggak bisa jalan Pak Haji, yang sebelah teh dibopong gitulah kalau jalan teh, dikerok-kerok lagi atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan karomahnya anak-anak yatim kanang B, RDAY pimpinan Bapak Haji Dewi Susanto bin Suwondo, pasti ini sembuh, pasti sembuh. Alhamdulillah saya juga nggak pernah ke tukang pijit gitu, alhamdulillah. Hasilnya luar biasa ya. Iya. Tepuk tangan dong, luar biasa. Cuman saya teh ini Pak Haji pengen kaya raya tajir melintir belum nih? Iyalah. Pengen Bapak dan penghasilan. Ibu, nanti kalau Bapak dan Ibu tamu saya belum pulang nanti kenalan. Di bawah tuh ada tamu saya. Kenapa saya lama? Itu yang cair 125 miliar tuh tadi datang. Makasih Pak Haji, kan kemarin saya udah cair 125 miliar. Ini dia mau cair lagi 500 miliar. Insyaallah. Perempuan Pak, usianya 80 tahun. Ada di bawah barusan. Makanya tadi saya lama. Ya udah, saya mau naik ke atas. Saya mau ngobrol dulu sama Pak Haji. Ya udah. Kan kemarin saya udah cair 125 miliar. Sekarang saya cair lagi 500 miliar. Lah ini Bapak dan Ibu hajatnya recehan kok lama ya. Apalagi ini. Aduh. Udah 10 bulan Pak Haji belum berhenti. Ya lu sesuaiin dulu sama wajah lu dulu. Ada gak orang kaya raya tajir melintir kayak wajah kamu? Nggak ada. Ya. Saya udah tua Pak Haji. Ini 80 tahun. Oh iya. Ada di bawah tuh. Iya kan? Ini tadi yang apa? Yang jemput saya. Ada Bu Yayu, Bu Nini. Ada berlima termasuk ibu saya. Ibu saya dikasih tadi 100 juta. Ibu kandung saya tadi dikasih 100 juta. Nah maksud saya, coba dong Bu, cepet ayo. Praktekin sholat tobat, ayo gitu. Udah sholat tobat saya juga Pak Haji. Ya tapi lu kan perhitungan, berharap. Mengharapkan ya. Udah duduk nanti capek pegelin lu. Iya. Jadi Bapak dan Ibu gak boleh berharap ya. Tadi saya tanya Mbak Nini, kenapa bisa cair 120 miliar? Gak berharap saya Pak Haji. Jalanin aja ilmunya Pak Haji. Iya. Kok ini bisa cair 500 miliar, setengah triliun? Saya gak berharap Pak Haji. Saya gak berharap. Ada gak anaknya? Iya tuh, nangis minta nenenin dulu ya. Nenenin, empengin dulu. Ntar sambil nenen video call ke sini ya. Biar nanti saya.
Ya udah Pak Haji ya, terima Ya. kasih atas segalanya. Jadi saya mau Bapak dan Ibu coba dong pada cair semua hajatnya. Jangan meraktekin ilmu erdai sholat tobat 18 kali ini Pak Bu nih. 18 kali. Nanti Bapak dan Ibu perhatiin. Dari 18 kali sholat tobat yang mana yang dominan? Oh gundah, oh gelisah, oh murung, oh sedih, oh ngeluh. Berarti 5. Nah, 1 sifat kali 10. Iya, 1 sifat kali 10. Jadinya kalau 5 berapa? 50. Tambah 18 berapa? 68. Pak Nasrullah, nanti Bapak lihat track recordnya Pak Nasrullah di YouTube atau di TikTok. Pak Nasrullah itu sholat tobatnya 57 kali setiap hari. Nah Bapak berarti 68. Kan saya tanya tadi sama tamu saya, kuncinya apa sih Pak? Kuncinya apa sih Bu? Kok bisa terkabul sampai 0,5 triliun? Nggak taunya kuncinya 1 Bu Pak. Dia sholat tobatnya dibanyakin antara maghrib sama isya. Ini kita maghrib sama isya baca Quran. Bukannya gue nggak boleh. Ada yang lebih di atasnya lagi. Jadi dari maghrib sampai isya nggak usah wirid, nggak usah jikir, nggak usah. Ini wirid, bagus wirid, tapi nggak setuju. Saya nanti aja wiridnya ntar. Jikir, ngantar aja jikirnya ntar. Jadi dari, kan saya tanya, kenapa kok dulu bisa 125 miliar, sekarang 0,5 triliun, 500 miliar, kenapa? Gak taunya dia sholat taubatnya itu dari abis maghrib sampai isya dikebut. Bisa? Tuh bocorannya tuh. Ini jangan dari maghrib sampai isya baca Quran, nggak mau saya. Emang nggak boleh Pak Haji? Ya boleh, tapi ya entarlah baca Qurannya nanti jam 00. Bangun jam 00, senyum mandi pagi tahajud baca Quran jam 00. Bukannya habis maghrib sampai isya baca Quran. Nggak boleh saya, kalau saya nggak setuju. Setujunya apa? Sholat tobat. Iya. Atau direnceng, di detail. Iya. Ada berapa nih yang 18 yang dominan Bapak coba? Misalkan cerewet, cemberut, mikir, komen, ngeluh. Nah, jadi 5. Nah, dihajar deh tuh. Pak, Bu, saya mau Bapak dan Ibu kalau cair duitnya nggak buat saya. Buat Bapak dan Ibu, saya paling ngasih bonus doang 1 miliar. Karena sayang sama Bapak dan Ibu. Ini kan Bapak dan Ibu yang ada, Pak Haji saya udah sholat taubat, kok hajat saya lemot. Itu nanya aja udah berharap. Nanya aja udah ngeluh. Nanya aja udah komen. Jangan diutarain lah Pak. Bukti-bukti. Bisa? Jadi saya mau Bapak dan Ibu harus terkabul. Minimal Bapak dan Ibu bisa dampingin anak yatim RDAY yang mau berangkat umroh besok Februari akhir. Kita besok berangkatin 160 Pak, banyak. Nah kita butuh pendamping. Nah Bapak jadi pendamping umroh. Gratis lah, nggak usah bayar. Nanti kita kasih buat sangu. Mau berapa? 10 cukup gak? Enggak, 20. Ya udah cukup. Dampingin. Tapi apa? Tobat. Sholat tahajudnya jangan bolong. Saya nggak mau kayak tamu kemarin. Anak yatimnya udah berangkat ke masjid, pendampingnya masih tidur. Ya karena dia nggak biasa sholat tahajud. Harus bangun jam 00. Senyum. Anak yatim jam 2 pagi udah berangkat Pak ke Masjidil Haram. Jam 2 pagi udah ke Madinah Pak. Ini Bapak dan Ibu masih ngeringkel, keademan enak. Oh gelo. Jangan ya. Iya jangan. Oke? Sip, yuk yang mau nanya lagi siapa? Ayo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Ewin Kusmita dari Gunung Putri. Ya. Alhamdulillah Pak, saya udah laksanakan mandi malam, baca Al-Quran, cuma dapat 3 juz saya. Senyumnya mana? Ya senyum dulu sebelum mandi. Iya, senyum dulu. Mana senyumnya? Bisa gak senyumnya? Iya. Nah. Ya bisa. Nah. Yang manjur senyumnya sambil ambeien. Oh iya. Ya. Nah, dan saya sudah melaksanakan salat taubat. Ya. Oh iya. Makasih ya. Terus? Saya sudah melaksanakan salat taubat Ya. 318 rakaat, Ya. Pak Haji. Makasih ya. Iya. Saya sudah melaksanakan salat taubat 318 rakaat. Tapi saya yakin terkabul. Tapi saya hati nurani saya, Pak Haji, saya mau minta uang bibit, Pak Haji. Tapi dengan uang bibit pasti saya terkabul ini kayaknya. Nggak usah, Pak. Pasti. Nggak usah. Pasti. Ini uang bibit khusus yang ngasih oleh-oleh aja. Oh iya. Itu ya. Itu aja, Pak Haji. Nih, yang ngasih oleh-oleh mana? Nih, yang ngasih oleh-oleh. Biar cair. Mana yang tadi ngasih pempek? Mana yang ngasih pempek? Ini dari Cianjur. Ya. Makasih ya Pak Haji. Nih. Makasih ya Pak Haji. Iya dong. Tepuk tangan dong. Lagi ngap. Ini Pak, saya ada ngasih oleh-oleh juga, Pak. Nggak usah. Udah nggak usah. Ini oleh-oleh. Iya. Ini bom waktu. Iya, kita ada oleh-oleh, Pak. Oh, bom waktu. iya. Awas meledak nih. Iya. Golden Valley. Iya. Ya. Pertanyaan apa? Jadi alhamdulillah Pak, mudah-mudahan ada solusinya saya ini Pak. Saya udah laksanakan tapi belum ada solusinya ini. Ya nggak mungkin lah bos. Lo tuh udah kelihatan dari hati kecil lo berharap. Jalanin ilmu RDAY berharap nggak bisa. Kan di Al-Quran ada. Kalau kita sholat, bacaan awal sholat apa? Wanasuki. Artinya apa? Coba yang kencang, bareng-bareng. Hidupku mati. Jadi lo karena Allah bos, bukan karena 10 miliar. Lo berharap 10 miliar. Saya sebut 3 miliar Pak. Hah? Haji sebut 3 miliar, gas 10. Ya tuh berharap. Gak bisa bos. Bos, tadi kan gue tanya ya. Iya. Pak Haji jangan nolak ya. Hari ini saya mau kasih buat Pak Haji, buat besok anak yatim berangkat umroh tunai 20 miliar. Buat apa? Ya buat anak yatim umroh. Lah kan keberangkatin 160 anak yatim kali umroh 30 juta. Berapa tuh? 30 kali 16, 160 berapa? 4 miliar? Nah, kebanyakan saya bilang ini buat sanggung. Nah, elunya berharap jangan bos. Gue tadi ngontrol kuda, ngontrol bangunan, ngontrol. Saya bilang Pak Tapi Haji. sebenarnya saya nggak berharap itu, tapi ada hati kecil itu yang bisikin Pak Haji. Mungkin ada kodam apa? Benar, jujur saya Pak Haji. Kayak ada kodam yang bisikin. Kamu katanya kalau ini nanti kamu gimana harus punya apa ya itu. Jadi harus kayak gitulah, ada hati kecil ini melambung. Ada saya nikmati, syukuri. Saya bilang kayak gitu aja saya bilang. Tapi ada hatinya, gini Pak, hati kecil itu aja. Iya, bener saya nggak bohong apa adanya saya bilang. Gimana Berarti cara kalau lo melepaskan- pemanjur, Ya. obatnya cuma satu, ngilangin itu penyakit. Iya Pak Haji. Nenen sama nenek-nenek. Tapi saya kemarin udah 2 kali nenek sama istri Pak Haji. Iya. Ya bener Pak Haji. Siang sama kira-kira jam 9 pagi sama jam habis asar. Dan nenek 2 kali saya Pak Haji.
Ya. Istri kamu umurnya berapa? Istri saya 45, saya 56 Pak Haji. Nggak boleh, mesti yang umur 99 tahun. Waduh. Gak kuat Haji. Udah gak kuat Haji. Belum kuat aku lo masih 99 tahun udah mama. Jadi nanti kalau kamu nenen sama wanita yang usianya 99 tahun, dia nanti di atas nenennya ditato ada tulisan SGM. Susu gairah malam. Sebelah kanannya ditato di atas tetenya susu kolor hijau. Oke? Oke ya. Tepuk tangan dong. Ya. Ya. Yuk, Nenen mana pertanyaan Nenen? Ah, ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan mana tuh? Makassar. Makassar. Ya. Saya mau bertanya sekaligus testimoni. Boleh. Sebelumnya Pak Haji, saya mohon maaf karena saya sudah melaksanakan ilmu-ilmunya tanpa izin. Boleh. Sama Pak Haji. Diizinkan Praktekin Pak Haji, dulu ya. Ya. Udah dipraktekin kan? Sudah. Apa yang dipraktekin ilmunya ini. terkabul? Pertama saya ketemu dengan YouTube-nya Pak Haji akhir bulan Oktober 2024. 2024. Waktu itu saya sakit, demam. Sakit apa? Demam, Demam. Meriang. meriang, Merindukan kasih. sayang. Tapi karena sudah saya pakai celana 9 hari. Celana dalamnya tanpa- siapa? Celana dalam saya lah Pak. 9 hari. 9 Nggak hari. ganti. Nggak ganti. Wow, wanginya kayak gimana itu wangi? Nah, begitu saya sakit saya ingat kayaknya ada pesannya Pak Haji kalau sakit bisa dipakai celana dalamnya. Jadi Iya. saya simpan Dipakai di mana? di kepala kayak bukan dipakai kayak Ciput. Menggigil saya setelah sholat isya sampai jam 10 malam. Saya ingat saya sempat tidur jam 12 Pak Haji. Berhenti gigilnya berhenti demamnya. Terus yang kedua HP saya itu luar biasa. HP saya mati total. HP-nya mati total. Saya sudah bawa ke tukang servis, counter, katanya mau diganti Bu. Saya bilang aduh, mau diganti ini saya kumpul-kumpul duit dulu mau ketemu dengan Pak Haji. Saya bilang setelah 3 hari tidak bisa nyala ini HP. Saya ambillah itu celana, saya gosok-gosok. Celana dalam. Iya celana dalam. Yang 9 hari. Digosok HP-nya pakai celana dalam. Gosok HP-nya. Langsung saya tanya suami saya Pak Haji, Pak, alhamdulillah saya sudah percaya betul ini anunya Pak Haji ilmunya. Kenapa? Ada apa? Ini HP sudah dibawa ke konter tidak mau menyala. Kenapa ini saya gosok-gosok langsung hidup sendiri. Bu, Enggak masuk HP akal. mati bisa hidup digosok-gosok. Bu, ini bapak-bapak sebagian alat kelamin ada yang mati. Bisa gak Bu digosok Bu biar hidup Bu? Kayak nggak percaya Bu ya. Saya simpan begitu sudah saya simpan. Paginya saya sudah sholat subuh. Saya acak-acak, loh hidup. Alhamdulillah saya bilang. Bu, Terus, ya. tadi bapak-bapak pada japri saya pengen lihat bentuknya kayak gimana. Terus yang ketiga suami saya sakit lutut. Sakit lutut. Ya, ndak bisa sholat, ndak bisa sujud. Dia sholat pakai kursi pakai duduk, kursi pakai sujud. Jadi saya kasih ini, saya tanya. Kan pertamanya Pak Haji suami saya nggak percaya.
Nggak, apa itu ilmu apa itu Pak Haji jorok-jorok, saya bilang. Jorok-jorok. Saya bilang, Pak, kalau jelek, saya kasih lihat Pak anunya Facebooknya. Nggak mungkin ada orang setiap malam begini. Segini banyak ya? Segini Tiap banyak. malam. Tiap malam. Sekalinya sudah saya kasih ini gosok-gosok lututnya. Ya enggak langsung sembuh sih, enggak. Begitu saya sudah ML, saya kasih lagi. ML? Iya. Oh ML, ada kelanjutannya. Ada kelanjutannya. Siapa yang nawarin ML dulu? Enggak, saya kasih saya lah Pak. Anjing. Sudah. Gimana nawarin ML-nya sama suami tercinta? Ya. Nawarinnya gimana kata-katanya? Yang diucapin ke suami tercinta nawarin ML. Saya bilang Pak, enggak mau sembuh lututnya. Kenapa? Diganti dong obatnya. Obat apa? Obat salep, saya bilang. Obat salep. Mana obatnya? Ya di tempat tidur obatnya. Saya kasih, sudah itu saya kasih. Saya colek-colek dulu. Kayaknya sedikit, jadi saya kasih banyak. Langsung saya kasih lututnya. Sini dulu saya kasih lututnya. 3 hari Pak, sudah bisa sujud. Wow, tepuk tangan dong. Sekarang malam ini ibu bawa gak salepnya? Ini pada kakinya nih bengkak semua. Sangat. Malam ini bawa salepnya gak? Enggak bawa. Hah? Enggak dibawa. Gak dibawa salepnya? Lah itu kaleng salepnya ada. Saya sangat-sangat bersyukur Pak. Lama sekali suami saya menderita sakit lutut. Sekarang saya sudah ke masjid. 3 hari itu saya lihat pelan-pelan, saya tanya, jangan dipaksakan Pak, karena umur sudah tua. Saya bilang sudah bisa. Jadi saya intip-intip, oh betul ini sudah bisa sujud. Besoknya sudah dibuka kursinya. 3 hari kemudian saya lihat, saya pulang dari luar, nggak ada di rumah sholat, ternyata dia ke masjid. Udah ke masjid? Sudah ke masjid, wow. Alhamdulillah. Dan saya syukurnya lagi Pak, dia itu sebelum kenal RDI malas sekali sholat. Malas? Bolong-bolong sholatnya. Bolong-bolong? Tadinya yang tidak percaya dengan ilmunya Pak Haji, sekarang dia yang kasih support ke sini. Oh, malah nyupport ibu suruh ke sini. Iya. Tolong salepnya bawa ke Bogor. Bilang salam sama Pak Haji. Iya. Mau ikut tapi dananya belum cukup. Iya. Saya bilang iya, insya Allah kalau saya ketemu saya pasti sampaikan sama Pak Haji. Terus pertanyaannya Pak Haji, Ya. apa ya? Karena saya lihat di YouTube Pak Haji pernah bilang kalau umur 50 tahun ke atas ya enggak boleh kerja, enggak usah kerja. Enggak boleh. Gitu. Duit nyari kita dong. Ya, duit ngejar kita. Harus duit yang nyari kita. Itulah yang membuat saya ke sini, Pak. Karena saya mau minta ijabahnya. Boleh. Ijabah. Nanti kan habis ini kita Ijazahnya. ada privat ya. Habis ini kita ada privat. Ibu saya gratisin, nggak usah sedekah, saya kasih privat nanti ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Nanti kita privat di bawah. Nanti kita privat di bawah khusus. Jadi yang hari ini kan kita sedekah 2 juta kan. Iya. Ibu nggak usah sedekah, saya kasih gratis. Terima kasih banyak, Jadi Pak, nanti saya habis acara ini mau ngajarin tamu-tamu RDAY duit ngejar kita. Iya. Duit ngejar kita. Seperti yang tadi cair 500 miliar, setengah triliun. Makasih, Kalau Pak. dia bisa, ibu juga harus bisa. Amin. Apalagi ibu masih muda, dia usianya udah 80. Nah, tadi kan saya dengerin Saya apa yang dilakukan. Ini. Nah, tadi udah kita rangkum. Nah, nanti saya mau kasih ke tamu-tamu yang ikut privat nanti ya. Amin. Ibu gratis ya. Amin. Sip, tepuk tangan dong. Dari Makassar, Sulawesi Selatan. Yo. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Suwardi. Namanya Suwardi. Juwardi. Oh ya, Suwardi. Suwardi. Ya, mau nanya nih, Pak.
Saya jadi orang kok ketipu melulu Pak Haji. Bukan ketipu Pak, emang wajah lo wajah penipu. Sebelum lo nipu lo ketipu dulu. Enggak lah, gampang. Jadi orang yang suka ketipu, orang yang suka salah investasi, orang yang suka ketipu atau salah investasi itu pasti sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong. Iya. Nah Bapak sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong. Betul. Betul? Betul. Tepuk tangan dulu dong. Jadi orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong, biasanya dia salah investasi. Kalau dia punya tagihan macet, begitu, punya motor cicilan, punya mobil cicilan, punya rumah cicilan. Ini yang repot nih. Kalau punya pasangan hidup, cicilan. Itu saya punya rumah ditipu semua Pak Haji. Iya, berarti kalah dong sama keong. Keong nggak pernah ketipu rumahnya. Rumahnya di Pondok, tanahnya punya PT Pak Haji. Padahal saya beli. Jadi bapaknya jual ke PT, anaknya jual ke saya Pak Haji. Oh, Udah saya berarti yang bangun. blow on siapa Pak? Saya kan. Tepuk tangan dong untuk Pak blow on. Makanya saya Alhamdulillah. datang ke sini mau jual rumah yang di Ciherang Pak Haji buat bayar utang. Ciherang Pondok. Dramaga. Oh, Ciherang Dramaga. Saya punya rumah di situ. Oh, Bapak sekarang tinggal di situ. Saya tinggal di Tangerang Pak Haji. Di Tangerang. Jadi Ciherang yang ninggalin siapa? Dikontrakin Pak Haji. Punya istri saya yang di Cipete. Oh iya. Jadi istrinya berapa semuanya emang? Tinggal, tinggal 2 Pak Haji. Istri pertama dapat anak berapa? Anak 2. Istri pertama. Siap. Istri kedua anaknya berapa? Anak 2. 2. Istri yang ketiga? 3. Istri yang keempat? 1. Istri yang kelima? Belum. Dicari wanita untuk istri yang kelima. Tapi yang 2 udah meninggal. Tinggal 2. Ya, ya. Yang masih ada. Nah, itu rumahnya begitu semua. Gampang Pak. Siap. Bapak bikin takjub Allah. Nanti Allah bikin takjub Bapak. Caranya apa? Semua aset Bapak yang hilang akan dibalikin lagi ke Allah. Plus ditambahin. Siap. Kayak Pak Presiden kita yang sekarang. Pak Prabowo. Iya betul. Semuanya dikembaliin. Siap. Siapa nyangka Pak Presiden bisa jadi jenderal bintang 4? Siap. Ayo, siapa nyangka dia bisa jadi presiden? Nggak ada yang nyangka. Bapak bikin takjub Allah. Ya. Bikin takjub Allah. Nanti Allah bikin takjub Bapak. Contoh, Pak Presiden ijab. Jadi wakil presiden. Gagal. Bangkit lagi. Jadi presiden sama Hatta Rajasa. Gagal. Bangkit lagi. Ijab lagi. Jadi presiden sama Sandiaga Uno. Gagal. Bangkit lagi. Ijab lagi. Nah Bapak tinggal datang ijab lagi. Ijab lagi. Gitu Pak. Iya Pak. Siap. Bisa? Siap. Pasti. Pasti. Jadi kalau di Al-Quran ayatnya apa Pak Bu? Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi Bapak jangan dilihat murkanya. Dipecat. Janganlah, lupainlah itu. Ya. Jangan. Rahmat lebih besar daripada murka. Jadi yang dilihat rahmatnya. Ya, Umur panjang, rezeki panjang, Siap. kesehatan panjang. Nah kalau Bapak masih ada istri yang keberapa, pernikahan panjang. Nah, alat kelamin Bapak mas. Betul.